Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Oke, alur film kali ini berjudul Ready or Not yang dirilis tahun 2019 dengan skor rating 6,9 di IMDb. Film ini tak hanya menghadirkan unsur ketegangan, teror, tetapi juga jalan cerita yang belum pernah ada di film-film lain. Ya, sekilas gue merasa kalau film ini mirip cerita Cinderella tapi versi gelapnya. Daripada bikin penasaran dan gue ngebacot mulu, kita tonton aja alur filmnya. Alex, this way. Di awal scene, ada dua orang bocil yang mendadak lari ketakutan. Dua bocil ini bernama Daniel dan Alex. Lalu Daniel berusaha menyembunyikan Alex di dalam lemari dan tiba-tiba saja ada seorang pria yang mendatanginya. Daniel, please. They're trying to kill me. He's in here! No, God, no! Karena teriakan Daniel, lelaki itu pun dikepung segerombolan orang bertopeng dan juga seorang wanita yang bernama Helen berhasil ditangkap. Lalu salah satu orang mendadak menembakkan panahnya ke pria tersebut. Lalu pria tersebut diseret ke dalam sebuah kamar yang bertuliskan Ledomas. 30 tahun kemudian, cerita diawali dengan pernikahan seorang cewek yang bernama Grace, dan dia berhasil menggait salah satu putra keluarga elit sekaligus pemilik perusahaan besar Ledomas Family Games yang bernama Alex. Hi. Hey. Holy shit. Give me that. Sesuai namanya, perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan mainan, kayak kartu, catur, dan lain-lain. He hates me. No, he doesn't hate you, Grace. He thinks I'm after your money. Honey, just give it time, okay? Grace yang hanya seorang wanita biasa sekaligus anak yatim merasa gugup sekaligus ketakutan karena dia merasa keluarga Alex tidak akan menerimanya. Tak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki yang bernama Daniel. Daniel. I've been sent to fetch you. Yap, Alex dan Daniel adalah dua bocil yang kita lihat di awal scene. Shit, defense. It's not too late to flee, you know. You don't belong in this family. Karena perkataan Daniel tadi, Alex juga menyarankan Grace kalau mereka bisa saja kawin lari. Tapi Grace yang sudah bertekad untuk menikah pun meyakinkan Alex untuk meneruskan acara pernikahan mereka. You ready for this? Oh, fuck no. I love you. I love you. Setelah selesai ijab kabul, mereka melanjutkan acara khusus keluarga pada malam harinya. Your vows were beautiful. Oh, thank you. Ada ayah Alex yang bernama Tony, ibu Alex yang bernama Becky, nenek Alex yang bernama Helen, istri Daniel yang bernama Charity. Hey! Get him, Georgie! Lalu datang anak-anak dari saudari Alex yang bernama Emily dan suaminya Fitz. I'm so excited to be part of your family. Saat tepat jam 12 malam, mereka semua dikumpulkan oleh ayah Alex di sebuah ruangan, dan di sini ayah Alex menceritakan semua sejarah dari keluarga Ledomas. Grandfather expanded into sporting goods and board game. Well, even greater heights. Kakek buyut mereka dulunya bertemu dengan seseorang dengan panggilan Tuan Libel. Mr. LaBelle's possessions was that box. Tuan Libel sering bermain dengan kakek buyut mereka dan berjanji akan memberikan sejumlah uang untuk usaha kakek buyut Ledomas. Any endeavor of grandfather's choosing. Tapi dengan syarat kakek mereka harus memecahkan teka-teki sebuah kotak. Dan setelah kakek mereka berhasil membuka kotak misteri tersebut, keluarga Ledomas pun menjadikannya sebagai sebuah tradisi hingga sekarang. Our initiate then has the privilege of... Selama ini, keluarga Ledomas merasa kalau Tuan Libel selalu hadir di acara keluarga mereka, dan saat ada anggota keluarga yang menikah, mereka diwajibkan untuk mengikuti sebuah permainan yang ditentukan oleh kartu yang keluar dari kotak misteri tersebut. Dan setelah Grace menggunakan kotak tersebut, permainan yang dimainkan adalah That's hide and seek. Are we really gonna play that?
Ya, permainan yang akan dilakukannya hanyalah petak umpet, tetapi wajah Alex dan Daniel langsung terlihat tegang. Grace yang tidak tahu apa-apa dengan tenangnya ingin melanjutkan permainan, dan Alex pun menyuruhnya agar menemuinya nanti di kamar. I don't want them for real. This is so weird. Sebelum permainan, ayah Alex pun menjelaskan peraturan permainan kepada Grace. Di sini, Grace lah yang akan bersembunyi dan yang mencarinya adalah semua anggota keluarga Ledomas, dan agar tak ada kecurangan, CCTV di rumah mereka pun akan dimatikan dan permainan akan berakhir saat pagi hari. Good luck. Selagi Grace mencari tempat persembunyian, ternyata keluarga Ledomas malah mengambil beberapa senjata, dan setelah lagu Hide and Seek selesai, mereka semua mulai mencari Grace. Sekarang kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di awal scene. Yap, itu merupakan permainan petak umpet yang sama, dan itu terjadi pada pernikahan nenek Helen, dan suaminya lah yang menjadi korban. Maybe you should just stay here. Alex yang khawatir dengan Grace pun pergi sendiri, sedangkan Grace yang baru saja sembunyi sudah merasa bete dan malah keluar dari persembunyiannya. Tak sempat menjelaskan, Alex pun mengajak Grace sembunyi. Ternyata mendadak ada seorang pembantu yang datang, dan tiba-tiba George? ya, pembantu tersebut pun tewas ditembak Emily. Keluarga Ledomas yang mendengarkan suara tembakan pun mulai berdatangan. Dari percakapan mereka, Grace menyadari bahwa dirinya lah yang sedang diincar. She dies, does this count? Of course it does not count. It must be the bride. Move her. We don't want Grace to see. Give me the fucking lanterns. Setelah aman, Alex pun menyuruh Grace untuk lari keluar rumah dan tidak boleh sampai tertangkap sampai pagi hari. Alex pun menjelaskan kalau sampai Grace tidak terbunuh sampai pagi, keluarga Ledomas akan terkena musibah, sehingga Alex harus berpura-pura bekerja sama untuk bisa mengeluarkan Grace dari rumahnya. That sounds crazy, but you have to believe me. It is real. You're everything to me, and I promise you I'm gonna get you out of here, okay? Setelah Grace mengganti sepatunya, Alex menyuruh untuk keluar lewat dapur, tetapi tak disangka dia malah bertemu dengan keluarga Alex. Found her. Karena panik, Grace malah lari ke ruangan lain, dan di sana dia malah tak sengaja bertemu Daniel. Tapi untungnya Daniel tak begitu suka dengan tradisi keluarganya ini, sehingga Grace pun memohon bantuan Daniel agar bisa keluar dari rumah ini. Tapi sayangnya Daniel sendiri menolak permohonan Grace, dan dia hanya memberikan waktu untuk Grace agar bisa lari. Saat Grace berusaha mencari tempat persembunyian, dia malah menemukan shotgun yang terpajang di dinding dan langsung memanfaatkannya sebagai senjata. Saat sampai di dapur, ternyata pintu malah terkunci dan Grace pun mencoba menghancurkannya dengan senjata yang dimilikinya. Sayangnya shotgunnya tidak berfungsi karena Grace lupa mengisi pelurunya. Beralih ke Alex, untuk bisa membantu Grace kabur, Alex pergi ke ruangan CCTV agar bisa memantau pergerakannya, sekaligus membuka kunci semua pintu di rumahnya. Someone turned on the cameras. Alex. Setelah mengisi peluru dan pintu terbuka, Grace pun mengancam pelayan yang bernama Stephen. Tapi sayangnya Stephen tahu bahwa senjata yang digunakan Grace adalah palsu. Really think I would be stupid enough to... Fuck yeah! Karena Alex ketahuan, dia pun langsung menghancurkan alat CCTV agar tak ada yang bisa menggunakannya. Tapi sayangnya Alex pun berhasil dibuat pingsan. Tony, what are you doing? Take a minute. But just a minute.
knew the girl would draw that card and that he... Grace yang ternyata sudah berhasil keluar rumah mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata Alex merupakan orang yang dapat melihat sosok dari Tuan Libel saat berumur 5 tahun, dan itu merupakan tanda bahwa Alex akan menjadi penerus dan pemimpin dari keluarga Ledomas di masa depan. Setelah mendengar hal tersebut, Grace pun lari dan dia bersembunyi di sebuah kandang kambing yang masih berada di lingkungan rumah Ledomas. Saat Grace terjatuh, ternyata dia berada di dalam sebuah pembuangan mayat ternak dan juga... Ya, Grace ternyata juga menemukan seonggok tengkorak yang kemungkinan besar itu adalah mayat dari mantan suami Nenek Helen. Karena panik, Grace pun cepat-cepat memanjat naik, akan tetapi... Setelah berhasil keluar dari kandang, Grace pun nekat lari melewati depan rumah dan tak disangka istri Daniel melihat Grace berlari. Dan dia pun langsung ingin menembak Grace. Grace pun berhasil sampai di pagar depan. Karena sudah karatan, pagar tersebut dapat dilepaskannya dengan mudah. Dan dari kejauhan, Grace juga melihat lampu mobil. Dengan cepat, Grace pun memaksakan dirinya melewati pagar untuk minta pertolongan. Karena pakaiannya yang tersangkut, Stephen pun mengetahui Grace sudah kabur keluar rumah dan dia melaporkan kepada ayah Alex untuk menangkapnya di luar. She's out. You don't fuck Mr. LaBelle. Mr. LaBelle fucks you. Saat Stephen memburu Grace, dia berhasil mendapatkannya, tetapi Grace yang masih memiliki kekuatan berhasil melumpuhkan Stephen dan membawa mobilnya untuk kabur. Tapi tak lama kemudian, mobil tersebut malah berhenti sendiri dan tiba-tiba Stephen yang berhasil membuat Grace pingsan pun langsung melaporkannya ke ayah Alex. Sesaat sampai rumah, Grace yang tersadar pun langsung menendang Stephen hingga mereka mengalami kecelakaan. An hour till dawn, we still need to prepare her for the ritual. Scene beralih ke Alex. Saat Alex sudah tersadar, ia pun langsung menanyakan keberadaan Grace pada ibunya. Dan ibunya mengatakan Grace sudah tertangkap. Mendengar hal tersebut, Alex pun berusaha meyakinkan ibunya bahwa permainan ini hanyalah kebohongan yang diciptakan kakek buyut mereka. You wouldn't have let her draw a card at all. Down to you or her. I choose her. Saat Grace tersadar, dengan keadaan terikat dan dikelilingi oleh keluarga Ledomas, ternyata mereka melakukan sebuah ritual pemujaan setan dan Grace akan dijadikan tumbal untuk mempertahankan kekayaan mereka. Saat ritual, mereka melakukan minum bergilir dan tiba-tiba dan Nenek Helen menyadari bahwa minuman tersebut sudah diracuni oleh Daniel. Dari awal, Daniel memang tak suka dengan tradisi keluarga mereka, dan kali ini dia pun berusaha untuk menyelamatkan Grace. Daniel! Saat mereka berdua melarikan diri, istri Daniel yang masih bertahan berhasil menghadang mereka. Dan tak disangka, dia malah menembak Daniel. You don't have to. Mendengar suara tembakan, Alex yang sudah berhasil lolos pun langsung mencari asal suara tembakan tersebut. Sedangkan Grace berhasil menghajar istri Daniel dan kabur saat itu juga. Thank you. Saat Alex mencari Grace, dia mendapati Daniel yang sudah sakaratul maut. Sedangkan Grace malah bertemu dengan ayah Alex, akan tetapi Grace berhasil melumpuhkannya dan Grace menyulut api di ruangan tersebut.
Tak lama kemudian, Grace malah bertemu dengan ibu Alex. Lalu terjadilah final fight antara menantu dan mertua. But I'm not gonna let you hurt my family. Saat Grace berhasil menghajar ibunya Alex, tak sengaja Alex malah melihat kebrutalannya Grace sedang membunuh ibunya. I'm sorry. Karena hal tersebut, Alex mendadak berubah pikiran dan dia pun menangkap Grace sekaligus memanggil semua keluarganya. About to rise. You must do it now. Karena sebentar lagi fajar, mereka pun terpaksa harus melakukan ritual saat itu juga. Dan kali ini Alex lah yang memimpin ritual tersebut. Hail Satan! Hail Satan. Dengan kekuatan terakhirnya, Grace berhasil menghindari serangan pisau Alex. Ternyata Nenek Helen menyadari sesuatu bahwa di luar sudah terang yang mengartikan fajar sudah tiba. Dan ritual yang mereka lakukan pun gagal total. Forgive us. Walau sudah pagi, ternyata mereka semua tidak mengalami apapun, tetapi Nenek Helen tetap bersikeras untuk membunuh Grace. Dan tiba-tiba, The girl still dies. I think you were right. melihat hal tersebut, Grace pun hanya bisa tertawa. I'm in control! Hingga yang tersisa hanyalah Alex. Alex pun hanya bisa meminta maaf ke Grace. Tapi mengingat perlakuan sebelumnya, Grace langsung memintanya untuk talak 3. Grace malah melihat sosok Tuan Libel yang mengartikan dialah yang akan menjadi penerus sekaligus pemimpin keluarga Ledomas selanjutnya. Fuck. Film pun tamat. Sepanjang nonton film ini, gue merasa ketegangan yang nonstop. Samara Weaving yang memerankan karakter Grace juga pantas diapresiasi karena ia berhasil membawakan peran dengan sangat baik. Grace memperlihatkan kekuatan sekaligus kelemahan, dan ini menjadikan karakter Grace cukup realistis dan tidak terkesan jagoan. Ia melakukan apapun untuk keselamatan dirinya sambil melawan keluarga Ledomas. Jadi tetap ada perasaan takut dalam dirinya, hanya keinginan untuk bertahan hiduplah yang menopang kekuatannya. Skor pribadi gue untuk film ini 8/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau gak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.